Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Juliana Nurasri dengan NPM 20265, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resensi saya dari mata kuliah Filsafat Hukum terkait dengan resensi dari sebuah kasus penjelajah Solution di Mahkamah Agung Newport. Diawali dengan saya akan menjelaskan secara singkat kronologisnya, di mana terdapat 5 orang yang merupakan penjelajah gua. Saat mereka berada di dalam gua tersebut, tiba-tiba terjadi longsor batu-batu yang besar berjatuhan, sehingga menghalangi jalan keluar dari gua tersebut dan mereka terjebak di dalam gua itu. Diketahui bahwa para penjelajah tersebut hanya membawa perbekalan yang sedikit, dan diketahui juga dalam gua tempat mereka berada tersebut tidak ada hewan serta tumbuhan lainnya yang dapat dimakan. Kecemasan mulai terasa karena mereka tidak dapat dipastikan masih bisa bertahan hidup atau bahkan mereka akan mati kelaparan sebelum terdapat akses ke gua tersebut. Pada hari ke-20, mereka ingat bahwa mereka membawa sebuah kabel portable atau sebuah alat yang dapat mengirim dan menerima pesan. Mereka dapat berkomunikasi lewat kabel portable tersebut dengan insinyur, para ahli, dan dokter. Mereka menanyakan perlu berapa lama lagi mereka bisa keluar dari gua tersebut, dan terjawab bahwa penyelamatan butuh waktu sekitar 10 hari lagi. Untuk itu, Wetmore mengatakan apakah mereka akan mampu bertahan hidup selama 10 hari lebih lama jika mengkonsumsi atau memakan daging dari salah satu penjelajah tersebut, dan menanyakan apakah sebaiknya mereka melakukan undian agar menentukan siapa yang harus dimakan. Mendengar pertanyaan tersebut, tidak ada satupun dokter yang bersedia menjawab. Setelah itu, tidak ada pesan lagi yang diterima karena diduga baterai dari kabel portabel itu habis. Pada hari ke-23, dari awal 5 orang ini masuk ke dalam gua, hal tersebut mengakibatkan Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh teman-temannya. Diketahui bahwa ide tersebut muncul dari Wetmore sendiri, di mana Wetmore mengusulkan sebuah ide untuk memakan daging salah satu di antara mereka dengan cara diundi memakai 2 buah dadu, tetapi pada saat dadu itu dilemparkan, Wetmore menjadi tidak mau melakukan hal tersebut karena ia memutuskan untuk menunggu 1 minggu lagi sebelum melakukan tindakan yang sangat menakutkan itu. Sedangkan yang lain menuduhnya bahwa dia telah melanggar aturan dan mulai melempar dadu, dan yang keluar yaitu nama Wetmore sendiri. Mereka meminta keadilan atas lemparan itu, dan Wetmore kemudian dibunuh dan dimakan oleh teman-temannya. Setelah penyelamatan para penjelajah ini dan setelah mereka menyelesaikan rawat inap di rumah sakit setempat, mereka menjalani pengobatan karena terjadi malnutrisi dan syok. Juga mereka didakwa atas tindakan pembunuhan Wetmore. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, para terdakwa bersalah atas pembunuhan Wetmore. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman gantung kepada mereka. Dalam kasus ini juga terdapat pendapat-pendapat dari 5 hakim, yaitu diantaranya yang pertama, pendapat dari Chief Justice Rufini mengatakan dasar hukumnya sudah ada dan sudah jelas terdapat dalam undang-undang yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain maka akan dihukum mati, seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang. Maka tidak mungkin adanya pengecualian atas apa yang telah disebutkan dalam undang-undang yang sudah sangat jelas atas kasus tersebut. Dilihat dari pendapat Triveni mendukung dengan sangat penuh para keempat terdakwa itu dihukum mati sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, pendapat dari Justice Foster
yaitu Poster menyebutkan dalam undang-undang yang menentang pengambilan nyawa seseorang terlalu dilebih-lebihkan dalam kasus ini, karena harus mempertimbangkan ironi bahwa dalam upaya penyelamatan untuk menyelamatkan 5 penjajah. Poster mengatakan bahwa kita dapat membebaskan seseorang dituduh melakukan pembunuhan jika kita menyadari bahwa orang tersebut tidak punya pilihan, dan tindakan tersebut adalah tindakan membela diri. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa pembunuhan semacam itu untuk membela diri, bukanlah membunuh. Yang ketiga ada Justice Tating mengatakan bahwa undang-undang pembunuhan dikatakan bahwa membunuh dengan sengaja itu tidak bisa dibandingkan dengan pembelaan diri, karena seseorang yang hendak menyerang kita dan kemudian kita membunuh orang itu adalah dorongan untuk mempertahankan hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan pembelaan diri, namun itu adalah tindakan sengaja yang disengaja. Yang keempat ada Justice Skin. Ketika kita memberikan saran untuk memberikan pengampunan itu adalah hal yang melanggar proses peradilan. Tetapi dalam kasus ini tidak bisa menjadi pengecualian karena pembelaan diri dalam hal ini menurut Justice Skin memuat ruang lingkup dalam pembelaan diri yang berlaku dalam kasus melawan ancaman keberadaan terhadap kehidupan. Kami mengizinkan pembelaan diri ketika kami mengakui bahwa orang yang membela diri dengan yang membunuh mempunyai ancaman nyata terhadap hidupnya oleh orang yang menyerangnya. Yang kelima ada Justice Handi. Pendapatnya bahwa para terdakwa harus diampuni, jadi dia memutuskan bahwa orang-orang ini harus dibebaskan. Justice Handi berpikir mengapa kita harus menentang apa yang diinginkan oleh orang-orang. 90% masyarakat yang menginginkan para terdakwa ini dibebaskan, dan yang jelas diketahui bahwa ketua hakim tidak akan memaafkan mereka. Jadi Justice Handi menginginkan keempat orang terdakwa tersebut dibebaskan dari hukumannya, mengingat masyarakat pun menginginkan hal tersebut. Dari semua 5 hakim tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai situasi tersebut, dan kemudian memberikan putusan yang terbagi rata, di mana satu hakim mengundurkan diri dari perkara tersebut, 2 hakim menguatkan putusan bersalah, dan 2 hakim membatalkannya sesuai dengan jalannya proses peradilan. Dalam situasi seri pendapat asli harus ditegakkan. Jadi hakim asli pengadilan negeri tetap berdiri dari Algojo umum diarahkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para penjelajah yang dituduh kasus ini. Dan berbagai orang mengemukakan pendapatnya persoalan mengenai moralitas adalah persoalan yang sulit, dan mencampurkannya dengan hukum merupakan tindakan yang bahkan berbahaya. Kedua gagasan yang ditemukan di mana terdapat hukum alam dan hukum positif, di mana hukum-hukum tersebut saling bertentangan, dan jika kita memilih salah satu dalam kasus ini, kita memerlukan argumen yang sangat kuat. Bahkan dengan hal-hal tersebut, esensi jurisprudensi dari kasus ini terletak begitu dalam, sehingga dengan setiap lapisan yang terungkap, kita disuguhkan dengan perspektif yang baru dan berbeda. Maka mengapa kasus ini banyak menempatkan para profesional dalam dilema dan dianggap sebagai dilema yang signifikan ketika berbicara tentang filsafat hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.